Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang hikmah atau filosofi dari tanah. Kita ini tercipta, terambil dari tanah. Dalam Al-Quran itu sudah jelas dikatakan khalaqal insana min tin. Kita diciptakan dari tanah. Memang kita ini unsur-unsurnya adalah unsur-unsur tanah. Tapi terkadang, dan mungkin kebanyakan di antara kita, saya pribadi dan kita semuanya itu tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh tanah itu sendiri. Ketika menghadapi kehidupan, dalam dunia kenyataan, dalam dunia nyata, apa yang kita lakukan? Ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan berupa hinaan, cacian, makian, apa yang kita lakukan? Mungkin kita balas. Mungkin kita itu akan mencaci juga. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang diberikan akal. Kan akal kita pada waktu itu mengatakan, masa engkau itu kalau dicaci enggak engkau balas? Berarti yang kita pakai itu dari akal. Tapi apakah kita harus meninggalkan akal? Tidak. Akal itu gunanya untuk menimbang. Tapi akal itu enggak selalu benar. Akal itu enggak 100% dia itu benar. Tidak. Ada benarnya, ada salahnya. Maka ada pemandu. Pemandu tersebut dinamakan dengan kitab suci. Kembali kepada tadi. Jadi kita itu kalau dimaki dan dicaci ada keinginan untuk membalasnya. Pasti. Saya, Anda itu pasti seperti itu. Misalkan ada orang datang ke saya. Kamu itu goblok, kamu itu bodoh, kamu itu pasti dalam hati itu ada rasa amarah. Walaupun kecil. Walaupun tidak muncul dalam sikap perbuatan. Mungkin ada di antara kita yang ya kuat untuk menahan. Jadi nggak nampak ke permukaan. Nggak nampak sikapnya seperti sikap amarah, tidak. Tapi dalam hati itu pasti ada muncul loh. Seperti ini rupanya, seperti ini. Itu pasti yang muncul. Maka pada saat itulah kita harus berjuang. Itu sifat manusia. Coba kita lihat bagaimana tanah. Tanah itu adalah makhluk kalau saya katakan itu paling penyabar. Mau engkau hina, mau engkau pukul, mau engkau cangkul, mau engkau buang kotoranmu di sana, itu dia itu diam. Mau engkau bangun di atasnya itu rumah. Mau engkau bangun di atasnya itu jalan tol. Mau engkau pindahin lagi. Kemudian engkau bangun rumah lagi. Engkau pindahin lagi. Engkau buat kebun. Kemudian engkau pindahin lagi. Engkau buat rumah. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Dia itu bakalan diam. Kecuali ada perintah dari Tuhan. Dia itu akan selalu diam. Kenapa seperti itu? Ya itu memang tanah. Harusnya kita itu harus punya sifat yang seperti ini. Malah tanah itu, sekalipun engkau buang kotoran di sana, dia itu akan semakin subur. Harusnya ketika orang memberikanmu kotoran ya mulutnya, kata-kata kotornya, engkau makin subur. Gimana caranya pula? Gimana caranya pula untuk menjadi subur ketika orang mengatakan kata-kata kotor? Ya ambil hikmahnya. Engkau diam, engkau tahan, engkau sabar. Ketika engkau sabar, ketika dia mengatakan hal yang demikian, engkau itu semakin baik. Tapi ketika engkau membalasnya dengan kata-kata yang jorok dan kasar pula, berarti kalian sama-sama jorok. Jadi apa? Kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Seperti tanah. Dia itu kalau dikasih kotoran makin subur. Engkau bangun di atasnya rumah, engkau melakukan apapun di atasnya, engkau pijak, engkau melakukan dosa di atasnya, engkau buat perjudian, engkau apapun sekali di atasnya. Tapi ketika engkau membuat dia menanam kebun, menanam apa saja, maka dia akan menumbuhkan buah-buahan, akan menumbuhkan berbagai macam manfaat bagimu. Sekalipun engkau tadi sudah banyak sekali melakukan kejahatan kepada dia. Jadi seperti itu tanah. Ada satu cerita. Cerita ini cerita Nabi Isa alaihissalam. Dia ini adalah makhluk ya paling dekat sifatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia ini suatu ketika diejek oleh seseorang. Hei Isa kamu itu, ya diejek lah kan, diejek di segala macam gitu. Mungkin saya nggak terbayang gimana pula ngejeknya. Pokoknya kalau kita sekarang itu goblok kau, kurang ajar kau. Pokoknya kata-kata kotor. Ketika demikian, maka apa jawab daripada Nabi Isa alaihissalam? Dijawab dengan jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Begitu kata Nabi Isa alaihissalam. Murid-muridnya datang. Wahai Nabi Isa, wahai Nabiullah. Kok itu pula kau bilang? Kok itu pula engkau jawab? Itu tadi itu mengatakan jorok.
Itu mengatakan perkataan-perkataan yang goblok, yang kurang ajar. Malah engkau jawab dengan demikian. Kamu ini gimana, wahai Nabi? Maka apa jawab daripada Nabi Isa alaihissalam? Jawabnya, manusia itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau hatinya itu penuh dengan kotoran, maka yang keluar dari mulutnya juga kotoran. Nah, lihat saudaramu tadi, itu menandakan bahwa dalam hatinya itu ada kotoran, makanya keluar. Kotoran itu keluar. Jadi saya merasa bahwa di dalam diri saya itu tidak ada di sini yang kotor, maka saya itu enggan untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Maka saya mengucapkan dengan kalimat jazakallahu khair. Semoga Allah membalasnya. Supaya apa? Supaya nampak kalau saya ini dalam diri saya ini tidak kotor. Jadi begitu dia. Jadi ini bisa dicontoh juga nanti kalau misalkan engkau pergi satu tempat, kemudian engkau dijelek-jelekin, ya katakan kepada Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa engkau tidak mungkin? Ya, karena di dalam diri saya ini saya tidak mau mengeluarkan kotoran. Karena di dalam diri saya ini semuanya suci, maka saya juga harus mengeluarkan yang suci. Tapi ini sangat susah. Ini sangat sulit untuk mengamalkan ini. Nggak mudah seperti membalikkan tangan, mengupas kacang. Tidak. Tapi butuh perjalanan waktu yang lama. Baik itu melalui ilmu pengetahuan dan segalanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ambil hikmah dari tanah. Apapun yang kau lakukan kepada dia, baik engkau jelekkan, engkau pukul, engkau apapun dia akan memberikan hasil kepadamu. Dia akan memberikan manfaat untukmu. Sekalipun orang lain itu memberikan kepadamu cacian, makian, hinaan, tapi engkau itu sebagai manusia, semampu kamu harus bisa memberikan yang terbaik. Kalau engkau masih bisa untuk melakukan kebaikan, laksanakan kebaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.